Kenapa Tuhan tidak bisa memakai seseorang, hidup seseorang itu untuk kemuliaannya? Itu karena orang itu selain tidak pernah minta, mungkin tidak pernah sama sekali menginginkan. Bahkan desire pun, kerinduan pun tidak pernah muncul. Dia rasa hidup fine-fine saja, begini saja, yaitu pilihan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 duluan. Mari kita baca. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama, bisa? 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tema besarnya adalah jenderal-jenderal iman. Tuhan punya alat-alat pilihan. Kita semua juga pilihannya, I know. Tetapi ada orang-orang yang merupakan pioner-pioner kebangunan rohani. Mereka yang merupakan sokoguru. Sokoguru itu bukan master shifu. Sokoguru itu artinya pilar-pilar dalam sejarah gereja. Khususnya di dalam sejarah Pentakosta, orang-orang yang saya bahas hari ini hanyalah segelintir saja. Banyak, tapi saya kasih satu contoh saja supaya nanti Anda punya kerinduan untuk belajar sendiri. Wanita tidak lemah, saya berikan judul begitu. Karena waktu iman itu membuat kita jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Apalagi di zaman 1800-an, apalagi di zaman Deborah, zaman Alkitab, Perjanjian Lama. Perempuan tidak masuk hitungan. Hari ini mungkin masuk. Indonesia punya Kartini. Lalu sekarang ada emansipasi. Tapi masih tetap akan ada orang-orang yang merasa left out atau tidak merasa setara. Mungkin itu taraf ekonominya. Mungkin beberapa orang merasa dirinya itu orang luar karena dia bukan siapa-siapa. Apapun itu juga, firman Tuhan tetap sama. Bahwa Tuhan itu jagonya pakai orang biasa kalau hatinya rindu. Kalau ada doa dalam dirinya berbunyi, Tuhan pakailah aku. Kenapa Tuhan tidak memakai seseorang? Bukan karena Tuhan tidak punya rencana atas orang itu, tapi karena orang itu tidak pernah menyadari bahwa dia bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa memakai seseorang, hidup seseorang itu untuk kemuliaannya? Itu karena orang itu selain tidak pernah minta, mungkin tidak pernah sama sekali menginginkan. Bahkan desire pun, kerinduan pun tidak pernah muncul. Dia rasa hidup fine-fine saja, begini saja, yaitu pilihan. Sejak saya bertobat, di hati saya since day one, dari hari pertama, kartu perdana iman saya itu adalah pakailah aku ya Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sejak kita dilahirkan kembali, kita tidak boleh hidup dengan cara dunia dan berpikir dengan cara mereka. Kita dilahirkan baru itu bukan pindah agama. Banyak orang hari ini di dalam gedung gereja, mereka nggak lain hanyalah orang-orang yang memeluk agama Kristen. Atau orang masuk ke gereja tidak lebih daripada sekedar bergabung dengan sebuah gereja atau sebuah institusi rohani. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus itu taruh sesuatu benih di dalam dirimu yang tidak pernah kau punya sejak kelahiran dari kandungan mama. Lahir baru itu dari Roh Kudus soalnya. Let him put that desire in you to seek God's will, untuk mencari kehendaknya dan mencari purpose hidupmu. Kenapa kau dicipta dan kenapa kau ditebus lagi pada saat Yesus mati di Kalvari. Dan kalau kita bisa menggapai itu ya, kita akan melihat sesuatu jauh lebih daripada yang selama ini kita kenal dalam diri kita. Dan bahkan kelemahan kita pun akhirnya dikuasai oleh Tuhan. Sejak hari pertama, since day one, saya itu rindu agar hidupku itu bukan berguna bagi kerajaan sorga. Saya selalu berdoa, Lord please use me. Bukan karena saya mau jadi pendeta. Pendeta itu kan hanya rumah contoh kan. Pendeta yang tidak bisa menjadi teladan adalah pendeta yang gagal total. Apa yang ada pada kami itu seharusnya ada padamu. Hanya bedanya jubahnya saja. Hanya bedanya profesi. Saya selalu rindu Tuhan pakailah aku. Saya bayangkan betapa kosongnya hidup itu ya kalau hanya mengejar mimpi sendiri lalu mati. Udah gini-gini tah.
Hidup itu hanya sebatas ini saja. Ya ampun, apa bedanya kita sama animal? Binatang kan hanya mau cari makan, cuman kita ini ketambahan sepiring berlian, itu aja loh. Bedanya apa? Kalau hanya mau menikah segalanya itu kan semua hanyalah hawa nafsu kalau hanya bicara soal hubungan badan. What is it you're looking for? You have a purpose? Do you have a higher purpose? Maria Woodworth Etter dan Deborah adalah dua wanita yang tinggal di dalam zaman ketika wanita tidak mulia. Perempuan tidak punya tujuan. Tapi mereka membuka dirinya agar Roh Allah memakai mereka. Dan mereka melihat sesuatu yang datangnya bukan dari tubuh mereka, bukan dari hidup mereka, latar belakang mereka, tapi turunnya dari sorga. Ini bukan soal perempuan atau laki-laki. Apa yang saya sampaikan sekalipun judulnya wanita tidak lemah, ini mau bicara tentang kita semua, bahwa Tuhan itu rindu memakai setiap kita untuk kerajaannya. Ibrani 11 ayat 32 bunyinya, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ibrani 11 itu adalah Hall of Faith-nya Tuhan. Amerika ada Hall of Fame. Itu loh bintang-bintang yang di jalanan, nama-namanya artis-artis terkenal atau tokoh-tokoh public figure. Tuhan juga punya Hall of Faith. Tuhan juga punya yang namanya orang-orang yang akan bersinar bagai bintang suatu hari di sorga. Mereka yang tidak mau hidup biasa. Meskipun hidupnya biasa, siapa bilang kita luar biasa? Kita biasa. Saya juga sama. Yang luar biasa itu Tuhan. Pemakaian Tuhan itu dari Tuhan. Kita itu kan hanya bersedia. Tuhan juga punya Hall of Faith, orang-orang yang bersinar seperti bintang-bintang suatu hari. Mereka yang menuntun banyak orang pada Tuhan. Mereka yang berbuat sesuatu yang membangun proyek-proyeknya Allah melalui proyek hidup mereka. Kalau kita mencari dulu kerajaan sorga, nanti Tuhan akan membangun kita kok. Don't worry, kalau Tuhan yang membangun rumah, tidak sia-sia kita membangun rumah sendiri. Tuhan pasti turut membangunnya. Kita membangun proyeknya Tuhan. Nuh membangun bahtera. Kita harus membangun sesuatu dalam hidup ini yang nilainya kekal. Dan saya ingin menunjukkan tokoh-tokoh kebangunan rohani ini, baik di perjanjian lama maupun di dunia modern. Salah satu daripada Hall of Faith Tuhan, salah satu dari bintang-bintang Tuhan yang dijelaskan di Ibrani 11, dijabarkan siapa adalah apa, berbuat apa yang mereka lakukan. Salah satunya di sini ayat yang kita baca tadi, ayat 32, ada namanya Barak. Ini bukan Barack Obama. Ini Barak, seorang tokoh Ibrani. Dia suku Israel. Mana ada Deborahnya kalau Anda baca? Tahukah Anda bahwa Barak itu adalah anak rohaninya Deborah? Ada seorang wanita yang tidak dijagokan di zamannya, tetapi justru karena dialah Israel menang waktu itu. Memang dia tidak sebut, bahkan namanya pun tidak disebut. Coba bayangkan, penulis Alkitab pun juga kelihatan culture-nya, kebudayaannya. Tapi tidak ada Deborah, tidak ada Barak. Mari kita baca ceritanya, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4-9. Kalau bicara soal Barak, harus bicara soal Deborah lah. Jadi saya tidak akan bahas soal Baraknya. Dia biar jadi figuran. Saya mau bahas tentang seorang wanita bernama Deborah. Kita lihat ya ayat 4. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah,
Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Saya baca lagi ayat 4, saya bahas. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah berhenti. Ini adalah panggilan sorgawi. Kebetulan orang ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Tidak semua kita menjadi rasul, nabi, guru, menjadi gembala, pengajar, penginjil. Tidak semua, tapi kita semua harus menjadi saksi. Kita harus menjadi anak-anak terang. Kita semua harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi dalam hal ini, Deborah punya satu urapan yang sangat unik. Di zaman itu orang belum punya kartu nama atau punya gelar. Misalnya, saya sekolah teologi, pasti akhir itu setelah lulus orang panggil saya pendeta. Sekalipun seseorang bisa berjabatan pendeta dan ditahbiskan, hati gembala itu tidak bisa ditahbiskan manusia. Itu harus Allah yang taruh di sana. Tidak otomatis seseorang itu lulus sekolah teologi, otomatis maka dia pasti akan menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba uang, menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, atau menjadi hamba manusia yang takut akan orang, itu lain cerita. Itu adalah perjalanan hidup seseorang dengan Tuhan. Itu adalah hubungannya dengan Roh Kudus. Apalagi di zaman itu perempuan tidak punya kesempatan, gelar dan sebagainya. Kok bisa ya, waktu saya baca ayat-ayat ini, kok bisa bangsa Israel, dikatakan di ayat-ayat berikutnya, orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Kalau kita tuh diurapi ya untuk sesuatu, pasti Tuhan mengutus orang-orang untuk datang kepadamu. Kita tidak bisa memanggil nama kita sendiri. Kalau sorga tidak memanggil namamu, jangan kau panggil namamu sendiri. Kalau Tuhan memanggil seseorang jadi pendeta, jangan coba-coba jadi pengusaha. Kalau Tuhan panggil seseorang jadi pengusaha, jangan pura-pura bisa jadi pendeta. Don't ever do that. Belajar untuk mengerti pengurapanmu sendiri dari Roh Kudus datangnya. Never be pretentious. Jangan pernah pura-pura seolah-olah kita bisa menjadi seseorang yang Tuhan tidak pernah panggil kita. Jangan pernah kita coba-coba untuk menjadi sesuatu yang Tuhan tidak pernah tentukan. Dia seorang nabiah. Ini a heavenly calling. Ini panggilan yang sangat surgawi. Dan ini bukan karena Deborah ngaku-ngaku loh ya. Kalau Anda melihat sifat seperti ini harus hati-hati. Orang yang ngaku-ngaku, aku nabi. Kalau dia nabi, orang lain yang mengakui. Orang lain yang akan tahu. Orang lain akan merasakan anointingnya, urapannya. Dan mereka akan melihat bukti-buktinya bahwa dia seorang nabi. Dan akan menyaksikan buah-buahnya secara nyata. Hati-hati dengan zaman sekarang ini, yang namanya manusia suka memberi gelar sendiri. Bahkan ya di antara pendeta pun itu jabatan organisasi. Kalau di gereja kita ada yang namanya pendeta pembantu, PDP, PDM, pendeta muda. Bukan berarti usianya muda, pendeta muda itu bisa usianya tua. Tapi dia asisten gembala atau pendeta penuh, PDT. Itu jabatan. Tapi jawatan itu dari Tuhan. Jawatan itu Efesus. Karena Tuhanlah yang naik ke sorga, mengambil tawanan dan mengembalikan ke dunia ini dalam bentuk karunia-karunia jawatan. Ada orang yang dipanggil menjadi rasul, nabi, dan ada yang dipanggil menjadi penginjil, gembala, dan guru. Sama-sama pendetanya, tapi buah dan urapan orang itu yang akan membuktikan apakah dia seorang rasul, seorang nabi, seorang guru. Jadi kita harus mengerti
kebenaran ini, karena ini juga kebenaran dalam firman. Saya rasa sudah waktunya jemaat kita itu mendapatkan makanan lebih keras. Itu bukan berarti makanan yang keras itu tidak sama dengan marah-marah atau tuduh-tuduh orang. Makanan keras itu artinya sesuatu yang sudah melampaui hal-hal dasar seperti pertobatan, pengampunan dosa, penumpangan tangan, baptisan. Come on lah, kalau belum dibaptis segera dibaptis. Supaya kita itu bisa move on, ngomong nanti kalkulus, nggak terus matematika 1, 2, 3. Lain cerita kalau orang baru masuk ke gereja, nggak pernah ke gereja sebelumnya, mulai dulu dengan A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau sudah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun, kita masih seputar berkutat di area itu aja, kepahitan-kepahitan. Mau kapan kita akan dipakai Tuhan? Ya kan? Nah, saya mau ajari Anda, supaya Anda mengerti bagaimana menilai panggilan hidup seseorang, panggilan seorang hamba Tuhan, panggilanmu sendiri. Ingat sesuatu ya, jawatan pelayanan seseorang bukan jabatan organisasi, beban, pengurapan, kerinduan, panggilan orang itu, dan kelihatan buah-buahnya di mana. Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Kita mau contoh metode orang pun nggak tentu bisa mengalami impact atau dampak yang sama. Kalau Tuhan tidak menyertaimu dengan cara demikian, jangan kau coba. Kebaktian sebelum ini tadi saya ceritakan seorang hamba Tuhan yang selevel, sejaman dengan Maria Woodworth-Etter yang akan kita bahas, yaitu hamba Tuhan namanya John Alexander Dowie yang lahir 1847. Maria Woodworth-Etter ini lahir 1844. Jadi kurang lebih usianya sama, ini ciciknya. Yang satu tadi yang saya jelaskan itu, dia berakhir mengenaskan. He did not finish well. Seorang rasul besar, powerful sekali di bawah pelayanannya, tapi Tuhan itu tetap setia. Meskipun hamba Tuhan itu tidak setia, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap setia. Tapi dia tetap bayar harga karena dia salah, tetapi Tuhan tetap setia. Di bawah pelayanan hamba Tuhan yang saya tadi jelaskan sebelum ini, ya, Alexander Dowie, muncullah hamba-hamba Tuhan luar biasa seperti John G. Lake, misionaris dahsyat ke Afrika. Itu saya nggak bahas kali ini. Muncul juga Charles Parham. Kalau Anda tahu Charles Parham itu nanti di bawah pengaruh orang ini juga. Mereka itu kan sejaman. Jadi dua-dua ini seperti Paulus dan Petrus, tapi yang satu wanita. Di bawah influence, pengaruh rohaninya, pengaruh ilahinya, muncul seorang hamba Tuhan namanya Charles Parham yang menjadi pioner cikal bakal katalisatornya gerakan Pentakosta lewat jalan Azusa yang dipimpin oleh seorang Afrika Amerika, orang hitam Amerika bernama William Seymour yang setengah buta. Anda melihat ini ya, orang-orang ini orang-orang yang dahsyat urapannya. Tapi yang satu tidak berakhir bagus, yang ini berakhir bagus, Maria Woodworth-Etter. Tapi saya ingin memberi Anda cerita-cerita histori gini supaya pengetahuan kita berkembang, supaya kita bisa punya perbandingan dengan tokoh-tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama. Khususnya itu kita punya perbandingan dengan tokoh-tokoh modern, sekalipun modern banget ya. Enggak, saya memang sengaja cari yang agak sedikit jauh, 1800-an, supaya saya tidak perlu sebut nama orang-orang yang masih hidup hari ini. Nanti suatu hari biarkan yang menilai zaman kita itu nanti kalau Tuhan belum datang ya. Kalau Tuhan belum datang, saya nggak yakin kalau selama itu. Tetapi kita jangan prediksi. Tapi pokoknya kalau sampai Tuhan belum datang ya, nanti biar setelah kita mati gitu ya, nanti cicit-cicit cucu kita itu yang bahas kita gitu loh. Jadi hiduplah hati-hati sebab nanti Anda akan dibedah. Saya kagum banget sama Deborah, sama Maria Woodworth-Etter. Ini orang-orang yang luar biasa panggilan ilahinya. Namun coba lihat dia siapa. Pada waktu itu Deborah seorang nabi ya, istri Lapidot. Kita yang di Jawa Timur tahu Lapindo. Who is Lapidot? Berarti orang ini ordinary. Keluar dari rumah tangga yang ordinary juga, biasa. Tuhan itu sekali lagi paling hebat pakai orang yang biasa. Sungguhan pepatah itu sekalipun tidak mentah-mentah dari Alkitab, Tuhan pakai orang yang mau bukan orang yang mampu, itu betul. Tapi ya nggak sepenuhnya, karena ada orang yang nggak mau pun Tuhan pakai, namanya Yunus.
Tapi pemakaian Allah itu ada. Dan bukan karena kemampuan kita. Dia ini istri Lapidot. Who is that? Kita nggak tahu. Sekalipun seseorang dipakai Tuhan, dia tidak boleh lupakan his ordinary life. Tuhan tetap sebut dia istrinya Lapidot. Yang menulis Alkitab ini adalah jari jemari penulis-penulisnya manusia semua. Tapi diilhami oleh Roh Allah. Roh Kudus waktu menuliskan lewat jari jemari, yang menuliskan kitab Hakim-Hakim ini, penulisnya tidak boleh meninggalkan nama suaminya. Dia istrinya siapa? Dia istrinya Lapidot. Ada suatu korelasi, ada suatu hubungan paralel yang harus berjalan berbarengan. Pemakaian Tuhan tidak bisa membuat orang lupa daratan. Buah-buah roh dalam pelayanan, bentuknya jiwa-jiwa, mujizat yang nyata, perkataannya terjadi, penyertaan Tuhan heran, penyediaan Allah, bahkan pembelaan. Tuhan menghukum musuh-musuhnya. Tuhan mengangkat orang-orang yang berbudi kepadanya. Itu harus selaras dengan buah-buah roh dalam kehidupan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, korah-korah. When someone comes to you, atau seorang anak muda datang berkata, aku mau dipakai Tuhan jadi revivalist. Dia SMA 2. Dan dia berkata, aku mau drop out dari SMA. Aku mau jadi seorang hamba Tuhan. Berkata, drop in, jangan drop out. Masuklah ke SMA dulu. Simpan dulu mimpimu di hati, hai Maria. Selesai dulu cum laude. Harus selaras. Tapi masalahnya kita itu nggak bisa balance. Kita tuh perlu spuring dan balancing. Kerap kali kita tata hidup kita rapi-rapi, tapi kita nggak mau berfungsi di dalam kerajaan Allah. Kita berkata, I'm fine, thank you. Aku baik-baik begini. Warning I give you. If God places a mission on your life, hai Yunus, kalau engkau tidak nurut, Tuhan itu nggak emosian kok. Dikit-dikit ngamuk lalu kirim ikan paus, enggak. Tapi Yunus itu udah keterlaluan. Itu terjadinya bukan hanya 1-2 bulan. Itu terjadinya tuh otot-ototan sama Tuhan itu lama. Jangan deh. So kalau kau lakukan itu, kau yang merugi. Kalau Tuhan memanggilmu, jangan ulur waktu, karena nggak ada untungnya. Menunda ketaatan itu tiada untungnya. Deborah dipanggil waktu dia berada duduk di bawah pohon korma. Deborah namanya. Maria Woodward Etter dipanggil Tuhan untuk melayani di usia 13. Dia bertobat umur 7. Umur 13 dia merasa dia harus preach the word. Tapi susah. 1800 sekian. Perempuan itu tidak punya hak bahkan untuk pemilihan umum. Ini bukan di negara-negara timur ya. Ini sudah di negara barat yang peradabannya seharusnya sudah lebih maju waktu itu. Itu aja mereka tidak bisa pemilu. Wanita tidak diakui suaranya. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, umur 13, kamu beritakan Injil. Dia bilang, aku perempuan, kata Maria. Agak sedikit ceritanya beda sama Deborah, karena Deborah tidak menentang. Yang menentang malah Barak. Nah lucu ini, kalau dalam cerita perjanjian lama yang laki malah justru yang takut. Jadi lihat, Tuhan tidak membedakan gendernya laki atau perempuan. Tuhan membedakan respon hati. Maria Woodward Etter umur 13 dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia nggak mau. Tuhan kasih dia hikmat waktu dia baca suatu hari ayat. Ayat itu kan di Yoel ya. Dan roh Tuhan akan dicurahkan atas hamba-hambanya laki-laki dan perempuan. Itu ayat reformatif sekali. Reformasi banget di zamannya. Di zaman Yoel. Sampai menyebut roh dicurahkan atas laki-laki dan perempuan. Itu bagi kita biasa. Itu cuman sekedar kiasan lah ya ke semua orang. Enggak loh. Zaman itu seperti inklusif. Seperti melibatkan wanita yang notabene selalu tidak masuk di notarisan. Saya pernah sekali waktu saya pelayanan di Korea. Bukan pada orang-orang Indonesia, tapi orang-orang Korea. Korea loh ya. Korea Selatan loh. Yang boleh dikatakan maju banget. Saya pelayanan itu kalau saya ngomong ya, saya itu selalu gini. Saya selalu biasakan diri saya itu team player. Saya itu jadi team player atau teamwork. Bagi saya itu penting.
Karena tidak ada orang sukses sendiri, itu tidak ada. Dan kita juga belum merasa sukses kok. Tapi saya merasa banyak orang yang berjasa dalam hidup saya. Jadi kalau saya ngomong-ngomong apa-apa gitu, selalu belakang tim saya, gereja, saya selalu sebut-sebut Anda, gereja. Dan dalam hal-hal tertentu, saya selalu bilang gini, istri saya, my wife and I. Bahasa itu biasa. Istriku dan aku, istri saya dan saya, begini-begini. Istri saya selalu sama-sama berdoa agar gereja maju. Nah, bedanya sama Indonesia di sini. Kalau di Indonesia selalu disebut dulu, misalnya Anda Santoso, istrinya namanya Evi, Santoso dan Evi. Semua kebetulan, tidak ada kesengajaan. Kalau di Indonesia kan kalau kita tulis kartu apa kan terus Santoso dan Evi kan, ya nggak apa-apa. Karena di Indo lebih gitu kan, lebih salin kan. Kalau ada apa-apa tangannya yang laki-laki taruh di apanya, di dahinya yang perempuan. Kebalik kalau di negara barat, sama-sama indahnya sih saling melengkapi. Yang laki yang cium tangannya perempuan. Itu lebih banyak di Amerika nggak begitu. British masih begitu ya istilahnya ya, gitu ya. Nah kalau ditulis kartu di dunia barat, kebalik, Evi and Santoso. Laki dulu, gentleman, ladies first. Nggak masalah. Nah saya selalu ngomong kalau waktu di Korea, my wife and I. Dan itu shock buat banyak orang. Beberapa pendeta ngomong sama saya, selama ini nggak ada yang namanya pendeta-pendeta Korea. Itu kalau ngomong itu selalu dia itu nanzi han ta changfu. Bahasa Chinese-nya. Macho man. Kalau saya Philip misalnya, Philip. Istri itu sudah langsung kabur dan redup. Dia tidak ada suara dan tidak dikenal siapa-siapa. Dunianya cowok banget. Cowok sekali. Jadi saya ngomong kayak gitu, my wife and I, itu aja nggak biasa loh bagi orang-orang Korea. Rasanya saya nggak pernah dengar yang begini. Selalu kalau ngomong apa cerita itu selalu ceritakan saya dan istri saya. Coba pahami culture ini ya. Di zaman ini aja masih begitu loh. Zaman itu lebih ngeri. Wanita itu dianggap properti. Sorry, tapi itu terjadi zaman itu. They're just property, silent, benda mati, don't talk. Memang tetap nggak boleh naik ke kepala suaminya. Istri tetap harus tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Tapi culture itu ekstrim, beda banget. Bukan penerapan firman, tapi kekakuan. Jadi zaman itu, pada waktu Deborah itu memerintah sebagai hakim, itu zaman demikian. Coba bayangkan, saya kasih Anda sedikit gambaran. Dan zamannya 1800 sekian, Maria Woodworth Etter itu juga gitu. Di umur 13 disuruh khotbah, dia berkata, "Are you kidding me? I'm a woman." Bahkan woman pun belum, I'm a girl. Aku belum wanita penuh, aku masih anak perempuan. Tapi Tuhan kasih dia ayat, kamu lihat, kamu tinggal taat, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas hambaku laki-laki dan perempuan. Itu membuka matanya. Tapi apakah Maria Woodworth Etter langsung taat? Tidak. Saya kasih singkatnya. Dari umur 13 dia dipanggil untuk berkhotbah. Dia ulur undur sampai dia umur 30 baru berkhotbah. You know what happened? Lalu dia berkeluarga segalanya. It's okay, memang kan dia harus jadi istri lapidot dan sebagainya. Tetapi dengan lari dari hadirat Allah, lari dari panggilan, 13 ke 30 itu berarti ada 17 tahun vakum. Dia mengundur dan mengulur-ulur panggilan Tuhan yang mulia atas dirinya. Nggak bisa lah, nggak inilah, nggak itulah. Selalu alasan. Dia punya 6 anak. Dari 6 anak, 5 anaknya mati. Saya nggak ngomong ini berarti, ayo takut-takuti, nggak mau jadi CGL ya nanti. Oh enggak. Bukan, itu bukan moralnya, itu bukan moral ceritanya. Moral ceritanya di sini adalah Allah itu daulat, He is king, dia itu raja, dia itu kudus. Hati-hatilah kalau kita mau jadi Yunus. 5 anaknya meninggal dunia.
Ada biografinya macam-macam, tidak hanya satu sumber. Tapi saya dulu sekali waktu saya masih kuliah, saya pernah baca biografi yang lain di mana salah satu anaknya sebelum meninggal malam itu, dia bilang sama mamanya, "Ma, I'm going to heaven." Itu membuat saya terharu. Aku mau ke surga. Mamanya bilang, "Hus, ngomong apa kamu itu?" Tak lama kemudian, anaknya memang sudah tidak bernyawa. Tidak ada gimana. Ya sudah, pergi dengan begitu. You know, God is real. Ini semua bukanlah fiktif. Ini bukanlah fantasi. Ini semua histori, karena ini biografi. Ini kejadian sungguhan. Tuhan nggak pakai cara cabut-cabut nyawa gitu. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa your God is powerful. He doesn't negotiate with His creation. Dan Dia tidak negosiasi dengan ciptaannya. Dia tidak negosiasi. Bukan berarti Tuhan jahat. Jangan di sini terus gampang-gampang kecewa sama Tuhan. Ketahuilah bahwa moralnya Tuhan itu sempurna, karakternya sempurna, kekudusannya sempurna, kasihnya sempurna. Tapi jangan lupa, He is still God. Dia tetap adalah Allah. 17 tahun Maria Woodworth-Etter berkata, nanti begini, begitu, kasih anak sama Tuhan. Tuhan yang kasih anak. Nanti tunggu anakku besar, nanti. Akhirnya Tuhan berkata, oke, aku ambil. Aku akan ambil. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Supaya kamu tahu bahwa bukan untuk memberimu pelajaran, supaya kamu bergantung hanya pada perkataanku, bukan pada sesuatu yang kau pegang erat-erat di hidup ini. He is still God. Kristen atau bukan, He is still God upon you. Sana mau percaya atau gak percaya sama Tuhan, He is still God. You die, you gonna see Him. Kau mati, aku mati, kita tetap akan melihat Dia. You believe it or not, kita percaya nggak percaya. Misalnya hari ini kita percaya nggak percaya, kita percaya nggak percaya, siapa ya? Kita percaya nggak percaya Bapak Prabowo adalah Presiden Indonesia? Tidak mengubah faktanya, beliau adalah Presiden RI saat ini. Percaya nggak percaya Yesus adalah Tuhan, He is still the Lord of all. Nah, berita ini harus imbang, karena seringkali orang mengupas agama dengan cara, oh Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Iya, I know, tapi apa gunanya agama kalau hanya mengajari manusiawi, kalau hanya mengajari filsafat manusia? Kekristenan itu mengajarkan who God is, siapa Tuhan, supaya kita tahu bagaimana meresponi Dia. Dan Tuhan tidak jahat, moralnya sempurna. Tapi belajar dari Maria Woodworth-Etter ini, saya belajar bukan ketakutan sama Tuhan, saya belajar takut akan Allah. Artinya saya belajar untuk revere Him, atau belajar untuk mengagumi Dia dengan rasa takut dan gentar. Bukan seperti orang ketakutan mau diapa-apain, tapi dengan kekaguman. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Amin Bapak Ibu. Nabia istri Lapidot memerintah sebagai hakim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Sekarang kita lihat ya, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Garis bawahi, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Tuhan kalau cuma main perintah aja, saya juga nggak mau ikuti Dia. Dia yang memerintahkan, Dia juga menggenapi firman-Nya sendiri dengan mati di Kalvari. Tuhan adalah tipe bos yang bukan suruh-suruh, tapi Dia tunjukkan how to do it. Tapi janganlah gara-gara Tuhan itu mati di Golgota, disiksa, semua orang tertawa, Tuhan kok mati, Tuhan kok dianiaya. Ingatlah, bahkan ketika Dia mati di kayu salib itu, dipakukan seolah tak berdaya karena demi Anda dan saya. Kalau Dia turun dari kayu salib itu, kau yang harus naik ke situ. Sekalipun detik ketika Yesus menyerahkan nyawanya, kepadamu kuserahkan nyawaku, Dia berkata sudah selesai, lalu Dia mengembuskan nafas terakhirnya. He still God. Di atas Kalvari itu He still God. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kuasanya. Dia mengosongkan dirinya, iya, bukan meninggalkan keilahiannya. Jadi tidak heran bahasa ini harus kita ngerti kalau kita menganggap Yesus bukan hanya tokoh Kristen, rabi, atau hanya sekedar juru selamat saat Natal. Kalau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, you don't get saved. Anda tidak selamat kalau hanya mengaku Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah juru selamat dan Tuhanmu. He is God, He is the Lord of all.
Dan karena dia Tuhan, biasakan dengan bahasa ini. Bukankah Tuhan memerintahkan? Kita harus biasa dengan ini. Tuhan memerintahkan. Ini yang disebut dengan makanan keras. Sesuatu yang lebih lanjut daripada sekedar penerimaan, aku disembuhkan, aku dimengerti. Kita harus mengerti sekarang. Kita sudah cukup dewasa untuk mengenal Bapa kita. Kenallah dia lebih, bahwa dia adalah Raja. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Kata ini harus terbiasa kalau kita mau ikut Tuhan. He commands you. He commands you. Dia memerintahkan kepadamu. Hubungan saya dengan Tuhan itu, saya tunjukkan sebagai gembalamu. Hubungan saya dengan Tuhan bukan bitter sweet, tapi sweet and sweet. Tapi manisnya dengan Tuhan itu baru terasa kalau kita belajar tunduk pada otoritasnya. Karena saya tidak mau sekalipun hidup sehari pun menjadi musuhnya. Sebab itu akan jadi nightmare sesungguhnya. Siapapun bukan menjadi nightmare saya. Masalah apapun yang datang bertubi-tubi bukan nightmare atau mimpi burukku. Selama Tuhan waktu saya bangun tidur berada di sisi ranjangku. Tapi kalau Tuhan berseberangan, siapakah bisa menolong aku? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan kau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kalimat aku akan menggerakkan Sisera. You see, when God anoints someone, waktu Tuhan mengurapimu dan Tuhan hendak memakaimu dengan cara tertentu, maka Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang kepadamu atau menggerakkan sesuatu. Saya sebut atau saya baca ini di ayat di Alkitab saya tulis God, the mover of hearts. Tuhan itulah yang menggerakkan hati. Aku akan menggerakkan Sisera. Kita bisa ngaku-ngaku punya visi, tapi kalau memang visi itu dari Tuhan, kalau visi itu memang dari Tuhan, Tuhan akan menggerakkan pembangun-pembangunnya. Kita bisa taruh gelar pada diri sendiri, kayak mau apa, kayak taruh di kartu nama lah, mau rasul lah, mau nabi, segalanya juga. Kalau Tuhan tidak menggerakkan siapa-siapa dan tidak terjadi apa-apa, apapun gelar itu akan menjadi hampa. Itulah sebabnya kita harus bermodalkan hubungan dengan Tuhan dan doa. Bukan business plan, bukan angan-angan. Karena apa yang lahir dari hubungan dengan Tuhan itu baru berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya jangan kita itu takut dan merasa terancam kalau misalnya dalam dunia bisnis Anda atau bidang Anda apapun juga Anda merasa seperti mau disikut. Percayalah, kalau Tuhan menyertaimu, Tuhan pasti akan memberimu instruksi nanti. Orang bisa meniru metode Anda, tidak akan punya keberhasilan yang sama. Karena tidak seorang pun bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kecuali dikaruniakan dari sorga. Suatu hari mereka salah ngerti. Pengikut Yohanes Pembaptis loh padahal. Mereka melihat Yesus membaptis orang lebih banyak, padahal Yesus sendiri tidak membaptis sampai murid-muridnya. Maka mereka semuanya datang dan protes ke gurunya dan berkata, Guru, tahu nggak orang yang kau baptis itu, yang kepadanya kau berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia, itu sekarang membaptis lebih banyak orang. Yohanes bukan entertain dan manjakan. Yohanes Pembaptis ini dewasa. Biasanya kalau kita lagi sedang afterglow atau sudah mulai menurun efeknya, kalau lihat orang lain bangkit itu kan kita iri. Biasanya justru akhirnya kita negatif campaign atau kampanye negatif terhadapnya. Yohanes tahu kok, yang gini-gini itu nggak bisa dibuat. Dia ngomong sama pengikutnya, dia nggak rasa tersanjung kok dibelain sama mereka. Dia berkata, gini loh, no one can take upon himself anything but what is given from heaven. Nggak ada orang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kecuali diberikan dari sorga kepadanya. Itu anak domba Allah, my cousin itu, sepupuku itu. Dia membaptis orang lebih banyak. Kamu tahu enggak, untuk orang bisa tergerak sampai gitu tuh, kalau bukan Bapak memberinya, nggak bisa. Sebab orang-orang yang ngaku-ngaku banyak, tapi orang-orang yang menunjukkan result, itu nggak banyak hasil. Hasil itu di tangan Tuhan. Tapi ya jangan kecewa sama Tuhan kalau belum ada hasilnya atau kalau belum berhasil. Tapi ingatlah bahwa hasil itu dari Tuhan. Karena itu jangan pernah kita itu takut. Dan jangan pernah kita itu iri sama sukses orang lain. Kalau Anda dan saya mau berhasil sendiri, itu dari Tuhan datangnya. Carilah tahu Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Nanti Tuhan tahu apa yang harus ditambahkan. Tapi kadang-kadang sebelum tambah-tambahan, Tuhan juga mau kurangi sesuatu dalam hidupmu. Juga jangan dilawan. Sama Tuhan itu jangan hanya mau tambahan. Kadang-kadang tambahan Tuhan itu harus melalui kurang-kurangan tertentu. In order sebelum gereja dari 3.000 menjadi 5.000 itu,
matematika Tuhan itu gini. Coba sekarang ya, saya ajak kita matematika. Saya ajak kita matematika ya. $500 ya, cepat ya, dikurangi 500 dikurangi jadi saya kurang cukup. Sorry ya, pendeta tidak terlalu bisa ngitung. 500 kurangi 380 berapa? Cepat. Luar biasa, salah jawabannya. Karena ini bukan matematika, ini teologi ya. 500 kurangi 380 memang hasilnya 120, tapi sebenarnya hasilnya 3000. Mereka ramenya, saksinya rame-rame waktu Tuhan naik ke sorga, tapi waktu mereka berdoa nggak mau semua 380, nggak pernah mau datang di prayer meeting. Cuman maunya di action meeting, yang beraksi saja, berdoa kagak. 50 kurangi 100, 500 kurangi 380. Hari itu mereka menjadi 3000, lebih tepatnya 3120. Lagi ya, 3120 dikurangi 2 sama dengan, ya sudah tahu sekarang ini teologi ya, jawabannya udah tepat semua. 3120 kalau kurangi 2 bukannya 3118, tapi jadi 5000 dikurangi Anania Safira, gereja bersih, jadi 5000. You see, sometimes Tuhan tidak langsung menambahkan mentang-mentang kita cari kerajaan. Tuhan kurangi sesuatu. When God says this must live your life, this habit, biasa, dan kita belajar untuk tunduk, itu berarti 5000 segera akan diberi makan sama Tuhan. Ya, 5 tambah 7 sama dengan, 5 tambah 2 sama dengan, bukan 7, betul. Karena pertanyaan saya sekarang matematika. Ya seenaknya dia lah, terserah gua ya. Tapi thank you sudah ikut bermain di dalam teka-teki sulit ini. Saya harap Anda mengerti apa yang saya coba jelaskan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan gerakkan. So don't worry, kalau belum, padahal Tuhan sudah perintah, nantikan Tuhan. Amin. Tapi lihat ya, apa yang terjadi pada waktu jawab Barak pada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Loh kok gitu, disuruh maju kok nggak mau. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Loh kok negosiasi. Barak lo disuruh sama Deborah. Deborah sih nggak kepingin perang. Deborah itu bukan makhluk perang. Deborah itu makhluk damai. Yang suruh perang itu Barak. Tapi Barak nggak mau. Biasalah. Nggak, kalau kamu nggak ikut, aku nggak ikut. Loh, kamu sudah disuruh sama Tuhan aja nggak mempan. Kamu masih butuh aku untuk kasih kamu rasa aman. Ya udah. Maka kata Deborah, karena dia nabi ya, apa yang dia katakan itu terjadi. Baik, aku turut. Ini jangan anggap sebagai sesuatu yang happy. Baik, aku turut. Itu berarti God's permissive will atau kehendak Allah yang diizinkan. Ini plan B. Plan A itu selalu terindah, yaitu ketika Tuhan bicara, kau lakukan. Waktu kita negosiasi, ada plan B. Karena Tuhan itu murah hati, nah itu bahayanya. Kemurahan Tuhan itu juga bahayanya bagi kita. Dan kalau kita paksa, Tuhan bisa loh ngomong iya. Tapi waktu Tuhan berkata, iya, baik aku turut lewat Deborah. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera. Sisera itu seorang jenderal musuh, panglima bala tentara, ke dalam tangan seorang perempuan. Itu ada ceritanya tuh di sana. Sisera akhirnya mati di tangan seorang wanita nomaden, wanita yang tinggal di dalam tenda. Sisera mati di tangannya. Jadi nggak terlalu glorious. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama dengan Barak ke Kedes. Kenapa nggak glorious? Ini bayangkan gini ya. Kalau misalnya zaman lagi Amerika perang nih, mau tangkap teroris A. Teroris itu ditangkap tangan sama Navy Seals atau sama marinirnya mereka. Misalnya, wah itu pasti gimana kan? Wah heboh. Coba bayangkan ya, betapa tiba-tiba kurang seru. Jadi drama Korea pun nggak bisa. Jikalau ini Amerika mau tangkap nih misalnya, lagi perang nih ya, mau tangkap, terus tiba-tiba di sana mati normal, mati tua, terus di semuanya ada anak cucunya di sebelahnya semuanya mati sih mati memang, terorisnya hilang, tapi Amerika tidak mendapat glory. Tiba-tiba bukan di tangannya Barak, dia porak-porandakan tentara. Panglimanya aja ucul, lepas. Matinya di tangan perempuan. Itu pun mati tertidur karena minum susu.
kasih susu kambing. Not so glorious. Saya mau beritahu sesuatu di sini. Glory, the best glory, perasaan pertama kemuliaan itu adalah ketika kita taat pada perintahnya. The first time he says it, itu dia mengatakannya. Dia berkata, yes Lord. Waktu kita negosiasi, Tuhan itu baik hati. Oke, kalau kamu maunya itu. Oke? Meskipun demikian, Tuhan masih bisa restore atau memulihkan glory. Saya cerita sedikit tentang Maria Woodward Etter dengan sisa waktu yang ada. Dia bertobat, dia dilahirkan tadi kan, saya sebutkan 1844. Ini orang disebut grandmanya Pentakosta atau mother of Pentecost. Dia orang yang luar biasa. Saya kasih bayangan aja, zaman 1800-an ya. Yang datang ke pertemuannya dia, disembuhkan semua itu. 25.000 orang. Coba bayangkan. 25,000 attended her meetings. Belum zamannya sound system kayak gini. Berapa puluh tahun sebelum terjadinya Azusa Street di tahun 1906, sehingga hari ini ada gereja Pentakosta Karismatik, gereja Kristen Pentakosta di seluruh dunia. Terjadi gerakan-gerakan misi penginjilan, kesembuhan, dan bahkan juga ada berkat-berkat jasmani, tapi karunia itu bisa di-abuse ya. Jadi menjadi gerakan kemakmuran. Padahal berkat Tuhan itu ada, tetapi orang jadi timpang, tidak melihat sentralnya. Tapi nafsu mencari itu. Itu pun ya, tetap ada air keluar dari batu, sekalipun batu itu kau pukuli dan kau abuse. Dan kau hajar terus itu doktrin tentang penyertaan pemeliharaan, dihajar, itu pun tetap ada airnya. Orang-orang tetap diberkati. Awal mulanya itu, cikal bakalnya itu ada dua orang ini, Alexander Dowie yang tadi kebaktian sebelum ini, Maria Woodward Etter. Very powerful people. Ini seolah-olah sebelum mereka adalah ciprat-ciprat, adalah sana sini terjadi sparkle atau terjadi semacam seperti listrik kalau tapi belum terjadi kebakaran hutan, belum terjadi api Pentakosta. Sebelum itu mungkin lama sampai kepada awal-awal berapa ratus tahun setelah Masehi, sebelum gereja memasuki yang namanya masa gelap atau the dark era of the church. Rasul-rasul kan mati. Yohanes yang terakhir di Pulau Patmos. Lalu habis itu satu generasi lewat, dua generasi lewat. Bayangkan 100-200 tahun kemudian, setelah itu gereja jadi murtad. Gereja yang saya maksudkan bukan gereja lokal, tapi tubuh Kristus ya. Ratusan tahun kemudian itu nanti di tahun 1800, bukan hanya itu, tetap Tuhan itu punya orang di setiap zaman. Saya nggak bisa bahas satu-satu ya, sejarah gereja dari Martin Luther segalanya. Tapi ini dalam sejarah Pentakosta. 1800 muncul seorang hamba Tuhan, seorang laki-laki dari keluarga yang miskin namanya Alexander Dowie, tapi juga muncul seorang wanita. Tuhan memulihkan dari dua sisi penggenapan nubuatan Yoel, hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Maria Woodward Etter dibangkitkan. Dan dia benar-benar berpengaruh sekali untuk Azusa Street itu terjadi. Suatu hari, begini caranya Tuhan suruh dia khotbah. Lihat sebuah angelic vision. Dia melihat dalam sebuah penglihatan seorang malaikat masuk. Jangan lupa, Maria Woodward Etter bukan dari keluarga yang percaya. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan pengalaman supranatural itu tetap ada. Bukan berarti kalau kita sudah pegang Alkitab, pengalaman supranatural nggak ada, bukan. Tapi juga kita tahu bahwa di mana pewahyuan itu dim atau di bawah pewahyuan itu redup, di situ penglihatan menjadi nyata. Tidak heran di tempat-tempat yang sulit diinjili, kita doa, tiba-tiba orang mendapatkan penampakan Tuhan Yesus itu terjadi. Jadi ini bukan soal gereja konservatif atau gereja karismatik, bukan. Tapi Tuhan itu baik, karena Tuhan itu ingin menjangkau semua manusia. Tuhan masuklah, kirim seorang malaikat masuk dalam penglihatan seorang anak perempuan. Dan waktu dia masuk, dia melihat, ditunjukkan dia punya spirit seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke west, yaitu pergi ke daerah barat Amerika, entah mana, tapi dibawa seperti dalam penglihatan melihat ladang penuh dengan gandum, kuning-kuning golden, emas gandumnya. Lalu dia ada suara kepadanya, preach. Waktu dia khotbah itu gandum-gandum berubah menjadi berkas-berkas gandum yang berjatuhan semuanya, ditaruh di tanah, seperti itu berjatuhan, ditaruh di tanah, dituai besar-besaran. Siapa sangka itu menjadi manifestasi setiap kali Maria Woodward Etter berkhotbah. Orang-orang yang
skeptis segalanya, mungkin dia butuh kuasa gini, dan kita juga merindukan kuasa demikian. Caranya boleh lain, boleh sama, sesuai kehendak Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita hidup dan dia masih melakukan perkara supranatural. Setiap kali Maria Woodworth Etter berkhotbah, itu orang-orang rebah, bem seperti gandum-gandum itu. Laki-laki semuanya memandang dengan sebelah mata, satu-satu rebah di jamaah Tuhan. You see, let the weak say you are strong when God calls you. Kalau Tuhan memanggilmu, kau mungkin tidak punya apa-apa, sebentar lagi kau akan punya apa-apa. Kalau Tuhan yang suruh seolah-olah kau tidak mampu, sebentar lagi seperti Musa yang bilang katanya, gagap bicaranya tapi fasih tuh waktu bicara di hadapan Firaun, membawa 10 tulah. God is the enabler. Tuhan adalah Allah yang memampukan dan menyediakan. Kalau Allah suruh, Allah perintah, Allah panggil, Allahku bertanggung jawab. Itu yang terjadi. Tapi Esther tidak, Maria Woodworth Etter tidak punya kehidupan yang too happy. Dia menikah di saat-saat sebelum, tentunya sebelum punya anak itu, dia menikah. Zaman itu Amerika masih konservatif, tidak ada seks di luar nikah. Tapi dia menikah dengan seseorang dan suaminya itu selingkuh di saat dia pergi pelayanan. Akhirnya suaminya setelah pulang, suaminya menceraikan dia. Ini bukan sesuatu yang bagus. Setiap hamba-hamba Tuhan kalau bisa punya pilihan, apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu, perjuangkan. Jangan jadi quitter. Tapi yang ini lain cerita. Ini karena sang laki-laki berzinah terus, dan akhirnya Maria Woodworth Etter dicerai. Setelah dicerai, laki-laki ini berubah menjadi musuh pelayanannya, dan dia jelek-jelekan Maria setengah mati, bunuh karakternya. 1,5 tahun nggak sampai laki ini mati. Do not touch my anointed. You see, Maria tidak pernah berkata, aku diurapi, aku diurapi. Urapan itu berbicara sendiri. Tapi kalau kita tahu ada urapan, gak usah takut, Tuhan yang membelamu. Laki itu mati, tapi kematiannya bukan sebagai pesta atau perayaan kemenangan. Maria Woodworth Etter teruji hatinya dan dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Iman itu selalu bukan hanya berakhir mujizat. Iman itu juga berujung righteousness. Kalau orang bisa menunjukkan iman lewat mujizat, orang itu juga harus bisa menunjukkan dengan iman yang sama. Dia menang atas kedagingan. Respon hati Etter berbeda. Pada waktu suaminya mati di funeral atau penguburannya, Maria Woodworth Etter yang sudah menjadi penginjil dunia saat itu, menjadi seorang rasul yang luar biasa, rasul wanita yang jarang kelihatan. Mungkin di zaman rasul-rasul ada, kalau Anda baca di Roma 16 itu ada yang namanya, ada nama-nama perempuan di situ, Trifena dan sebagainya. Itu adalah kelompok-kelompok rasul-rasul yang di zamannya Paulus. Tapi yang di zaman modern mungkin jarang. Maria Woodworth Etter salah satu. Dalam kesibukannya dia sempatkan datang ke pemakamannya suaminya. Dia nggak pernah sekalipun mencacati mantan suami. What a woman of God. Nggak heran dia nih. Ini luar biasa. Ini ada orang yang tidak standar lah. Dan suatu hari ketika dia didatangi oleh seorang hamba Tuhan lain yang seliting sama dia, namanya Alexander Dowie. Kalau mau tahu cerita tentang beliau, Anda dengarkan kebaktian sebelumnya ini. Alexander Dowie sangat terpukau melihat lawatan Tuhan yang terjadi. Dia berbicara di hadapan ribuan orang, dikasih kesempatan sebagai rekan pelayanan, kan mereka seusia, sejaman. Dia bicara yang baik tentang Maria Woodworth Etter, tapi pulang dari situ entah dia kerasukan apa. Mungkin anak orang iri ya, sesama hamba Tuhan pun bisa saling menjatuhkan karena iri hati. Maka Alexander Dowie, bahasa Inggrisnya cross the boundary. Dia menginjak di luar, mulai keluar batas, menginjak di luar imigrasi Allah tanpa visa, dengan mencibir hamba Tuhan lain tanpa sebab musabab. Setelah berapa kali terus menerus, Maria Woodworth Etter tidak pernah ngomong sepatah kata. Ini seorang yang kita patut teladani. Mau disikat kanan kiri, dia nggak pernah komentar. Dia fokus pada misinya. Sekali dia terpaksa berbicara, sekali saja, dan itu direkod. Dia berkata begini, mengutip Maria Woodworth Etter, kira-kira demikian. Bukankah dia datang ke pertemuanku dan memuji pekerjaan Tuhan saat itu di hadapan ribu? Kenapa sekarang dia berbalik melawanku dan berbicara begitu? Aku tidak pernah berbuat salah sama dia.
Aku selalu memperlakukan dia sebagai rekan, sebagai mitra, sebagai teman, dan juga bahkan sebagai saudara, brother. Maka aku serahkan orang ini ke tangan Tuhan, sedangkan aku akan terus berbuat apa yang benar dan menyelesaikan apa yang aku emban dari Tuhan. Aku akan fokus pada apa yang Tuhan suruhkan. Dan dia bicara sama pengikut-pengikutnya. Dia berkata, 2-3 kali di San Francisco, di dalam ceramahnya khotbah, bukan khotbah tentang healing kek, bukan tentang miracle kek, bukan tentang melepaskan orang dari tawanan kek, bukan tentang keselamatan jiwa orang kek. Dia serang aku 2-3 kali di San Francisco. Dan orang-orang di situ yang tadinya sangat simpatik dengan dia, waktu mendengarkan dia jelek-jelekin saya, mereka jadi muak dan berdiri semuanya dan meninggalkan pertemuan itu dan datang ke aku, datang ke saya, kata Mario. Aku tidak mau bicara lebih dari ini lagi. Dia hanya berkata gini, mulai sekarang kuserahkan dia ke tangan Tuhan, dan lihatlah nanti ujungnya antara dia dengan saya, jemaat akan melihat. Dia bilang begitu, bahwa dia akan berakhir memalukan, tapi aku akan tetap hidup ketika dia sudah mati. Setelah Maria mengatakan itu, Zion City yang dibangun oleh Alexander Dowie bangkrut total. Karena orang ini berubah dari seorang hamba Tuhan, mau coba properti, real estate. Begini. Dan Maria Woodworth Etter setelah kematian Alexander Dowie masih hidup 17 tahun lagi. Dari sini kita tahu sesuatu yang saya tadi sampaikan di salat ibadah tadi. Jangan hati-hati, jangan saling serang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan lihat orang lain lalu kita iri. Jangan lihat orang lain lalu kita sombong. Jangan minder, jangan sombong. Itu yang terjadi. Satu lagi ya, 1-2 cerita lagi lalu saya selesai. Maria Woodworth Etter ini diundang ke kanan kiri karena revival mulai terjadi sebelum Azusa Street mendunia. Dan suatu hari waktu dia datang ke suatu pertemuan, itu pertemuan adalah didominasi laki-laki. Ceritanya adalah dia sengaja, karena populer demand, karena orang-orang jemaat dan jiwa-jiwa itu mengendaki Maria Woodworth Etter datang, terpaksa panitia mengundang, tapi dikasih sesi yang paling pagi. Nggak masalah sih. Sehingga sesi sore dan siang, sore dan malam semua didominasi laki-laki. Dan pada waktu Maria Woodworth Etter berkhotbah, dikasih info, tolong diperpendek khotbahnya supaya nanti sesi berikutnya ini mau diperpanjang. Jadi dia dibully sama laki-laki, sudah diurapi kayak gitu, sudah menjamah seluruh dunia, masih ada orang tidak suka dan mencoba untuk cut dia. Ini yang terjadi. Ini suatu pelajaran yang saya terima dari Deborah zaman itu. Pada waktu dia berdiri dan harus mengakhiri, biasanya dia tumpang tangan satu persatu, karena dia berkata, saya minta izin untuk akhiri ibadah ini. Dan dia tidak bisa tumpang tangan ke siapa-siapa karena waktunya terbatas, dan dia hanya angkat tangan seperti ini. Ini kejadian dalam salah pertemuannya dia angkat tangan seperti ini dan berkata, dan dia hanya angkat tangan. Itu tiba-tiba orang yang pakai wheelchair itu bangkit, berdiri, lari. Orang yang artritis, bengkok semuanya, lurus semuanya, dan orang-orang dilawat Roh Kudus, dia cuma angkat tangan gini sambil dia pergi. Saya pelajari sesuatu, kalau kita sedang dianiaya, bahkan dalam kelemahan kita, kalau Allah menyertai kita, pengurapan justru jadi nyata. Kata-kata Paulus itu betul. Ketika kita lemah, kita itu kuat. Kita tidak bisa melawan apa yang Tuhan set up. Saya pelajari sesuatu tentang Maria Woodworth Etter, bahwa bagi Tuhan tidak ada batas. Terakhir, dengan ini saya selesai. Maria Woodworth Etter ini meninggal dengan baik, tua, tidak ada bagaimana. Meninggalnya itu seolah-olah cuma menghembuskan nafas terakhir dan langsung pergi bersama dengan Tuhan di masa yang sangat tua. Dan setelah itu, setelah dia meninggal, ada hamba Tuhan lain yang seolah-olah terinspirasi dengan dia, namanya Amy Semple McPherson. Lalu setelah Amy Semple McPherson itu meninggal, ada seorang hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman, yang seperti seolah-olah menangkap jubah itu. Setelah Kathryn Kuhlman meninggal, zaman modern ini mungkin Anda tahu, ada hamba Tuhan namanya Benny Hinn.
Jadi masing-masing kalau kita lihat ya cerita hidup ini, bukan berarti hanya bisa 1-2 orang aja yang mewarisi atau 1-2 orang yang bisa dipakai gini. Tapi berarti Tuhan itu tidak pernah mau putus hubungan. Satu mati, Tuhan bangkitkan lagi. Jangankan hanya satu, Tuhan itu punya jubah berlebih. Kalau kita percaya Tuhan bisa memakai kita, Tuhan rindu memakai kita. Ya masing-masing tentunya setiap hamba Tuhan ini punya flow-nya sendiri. Saya kasih sedikit singkat aja antara Maria Woodworth-Etter dan Aimee Semple McPherson. Maria Woodworth-Etter tidak suka metodenya Aimee Semple McPherson, terlalu teatrikal. Ya, terlalu teatrikal, terlalu show. Jadi Maria Woodworth-Etter menjaga jarak, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada sesuatu yang Tuhan transferkan dalam diri seorang mama grandma ini pada seorang wanita berikutnya, dan seterusnya. Bahkan laki-laki pun Tuhan bangkitkan dengan urapan demikian, supaya Anda mengerti bahwa sekarang pelayanan di seluruh dunia ini, kerajaan Allah itu selalu estafet. Ya, bukan berarti kita terima dari siapa dan siapa, bukan, tapi sadari bahwa Allah yang sama mengurapi orang yang biasa dan menjadikan alat yang luar biasa di tangannya, dan Tuhan hendak melakukan itu dalam hidupmu. Terakhir, saya kasih 5 poin sini untuk secara cepat Anda bisa tuliskan, bawa pulang, difoto. Ini sebagai aplikasi for you and me. 1, Tuhan melihat hati, bukan gender atau pendidikan kita. Oke, tangkap mentah-mentah. Makanya itu anak-anak muda saya selalu ingatkan, cari Tuhan, cari Tuhan. Gak peduli kalau sana mau sekolah yang paling wahid di dunia, sekolah yang paling bonafit, tidak menjamin pemakaian Allah. Paling cuman kaya harta. Itu pun tidak tentu bebas penjara kalau salah jalan, ya kan. Tuhan tuh lihat hati. So, camkan ini, bukan gendermu dan bukan pendidikanmu. 2, menunda ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak ada untungnya. 5/6 anak-anak Maria menjadi saksinya. Tuhan bilang, baiklah. Karena kenapa? Karena Injil itu emergency. Tuhan tidak jahat, ambili anak orang. Tuhan yang kasih kok. Tapi bagi Tuhan itu meruginya tidak seberapa. Toh anak itu bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Maria Woodworth-Etter tidak mau, seperti Yunus, Niniwe binasa, cialat, gimana? Kan gampang aja, ya karena kita bukan Tuhan, karena kita pelin-pelan. Kalau Yunus nggak mau, ya kasih Yunita. Ya kan kita gitu kan, kita kan juga gitu. Kalau suami nggak cocok, cerain aja, cari suami lagi. Dasar manusia. Tuhan tuh nggak gitu soalnya. Kalau Tuhan gitu, kita semua hari ini binasa. Kita semua itu loh nggak qualified. Waduh, kalau begitu saya sudah nggak dipakai Tuhan hari ini. Ngapain pakai orang ini? Tapi kalau Tuhan berkata, aku percaya padamu, aku memanggilmu, Tuhan tidak menyesali panggilannya. Kitab Roma berkata seperti itu, Roma 11. Ya. 3, kuasa Tuhan itu justru sempurna di dalam aniaya dan kelemahan kita. Ingat tangan mungil si Maria Woodworth-Etter. Aku harus pergi, karena habis ini panitia tidak bolehin aku tumpang tangan, udah gak ada waktu, udah habis waktunya. Dia angkat tangan gini, bum, 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 bum. Dan dari situlah dia mendapatkan suatu cara baru untuk melayani umat Tuhan yang datangnya puluhan ribu. Dia hanya angkat tangan. Whoosh. How the Holy Spirit respond to that tiny hand, I don't know. Baal itu sampai gores-gores tubuhnya, angkat-angkat tangan. Jangan angkat tangan aja, angkat kaki, semua diangkat. Tuhan tidak bergeming. Satu noni-noni tua itu angkat tangannya. The Holy Spirit is here. Anda kalau lihat pelayanan Kathryn Kuhlman, Anda beritahu kira-kira itu semuanya bukan niru, tetapi itu ada ciprat-cipratannya. Maria Woodworth-Etter itu tidak tersaingi. Menurut saya, ini opini saya, ini bukan kata firman. Urapannya belum tersaingi dengan Aimee, Kathryn, semuanya belum tersaingi. Dia hanya gadis desa, umur 13 tahun. Persembahkan 5 dari 6 anaknya. Yang satu pun terakhirnya di masa tuanya juga telah meninggal sebelum dia. Dia kuburkan semua. Nggak enak. Jadi revivalist juga kadang-kadang juga mikir-mikir. Cuma kita tidak harus punya nasib begitu sih. Setiap orang punya cerita beda. Yang penting Tuhan itu selalu baik. Kalau nggak percaya, kemarin kan Don Moon sudah bilang apa? God is good all the time kan? All the time God is good. Jadi jangan pernah curiga sama Tuhan. 4, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat dia lawan Alexander Dowie. Dia sama laki-laki semuanya gitu. Dia itu punya roh yang tunduk. Perempuan yang tidak gigit, perempuan yang tidak menanduk. Sama panitia semuanya itu semua. Diberitahu, kamu tidak boleh khotbah lagi, tidak boleh gini, tidak boleh tambah waktu, tidak boleh tumpang tangan. Dia nurut. Tuhan yang nggak nurut. Perempuan waktu itu tunduk pada lakinya. Sampai sekarang tetap sama loh, yaitu firman. Tapi jangan lupa loh, laki harus tunduk sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan pilih perempuan itu, lu batasi dia. Dia cuma angkat tangan. Tuhan tak terbatas.
justru mempermalukan semua laki-laki itu, tidak punya kuasa. Kalah sama noni-noni satu, noni-noni Amerika itu. You see, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. God knows what to do. 5, coba urapan dapat diwariskan pada orang berikutnya. Belajar dari situ ya. Amy Sample McPherson, Catherine Kuhlman dan sebagainya. Makanya itu janganlah, kalau Anda mau baca sesuatu dan sebagainya, belajarlah lah tentang orang-orang yang telah berhasil, orang-orang yang telah berhasil dalam Tuhan, terutama orang-orang yang punya walk with God. Sungguh, tahu nggak di dunia ini, ternyata Tuhan punya jenderal-jenderal. Tuhan tidak hanya punya sersan-sersan. Belajarlah dari orang-orang yang telah berjalan dengan Tuhan. Semoga jalanmu juga semakin diurapi. Kasih foto semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Haleluya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.